Indonesia akhirnya bisa kembali tampil di Piala Asia setelah terakhir kali merasakannya pada 2007 silam. Ya, kemenangan 7-0 atas Nepal memastikan langkah tim Merah Putih ke putaran final Piala Asia. Sebuah hasil yang tentu saja sangat menggembirakan karena dengan begitu, para pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shaine Patinama bisa diturunkan. Lantas, bila semua berjalan lancar, kira-kira formasi seperti apa yang akan diterapkan Indonesia di Piala Asia nanti? Nah, di sini kami akan coba meraba-raba sedikit tentang gambaran starting 11 impian timnas Indonesia di Piala Asia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 membuat para pemain naturalisasi yang sebelumnya tertunda membela Indonesia akhirnya kemungkinan besar bisa bermain. Nah, beberapa waktu lalu salah satu exco PSSI yang tampaknya lebih paham bola sedikit membuat warganet heboh lantaran postingan di Instagram pribadinya mengenai Dream Team Indonesia di Piala Asia 2023 versi dirinya. Ya, Bapak exco yang terhormat itu tentu saja adalah Pak Hassani Abdul Ghani. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksudkan dan formasi seperti apa yang dipakai? Dari segi formasi, beliau membuat sistem 4-3-3 sebagai pondasi permainan. Dimulai dari sektor kiper, tentu saja nama Nadeo Argawinata adalah pilihan utama. Penampilannya yang luar biasa di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia 2023 membuat namanya sangat layak disebut sebagai kiper terbaik Indonesia saat ini. Lalu untuk bek kanan, Pak Hasan menempatkan Asnawi Mangkualam. Pemain yang membela Ansan Greeners itu memang menjadi satu nama yang posisinya nyaris tak tergantikan di bawah Shin Tae-yong. Kecepatan serta mobilitasnya dalam bertahan maupun menyerang membuat Shin Tae-yong begitu mengaguminya. Kemudian untuk bek kiri tentu saja ada Pratama Arhan. Bek muda yang namanya tengah naik daun dalam beberapa waktu terakhir, terutama saat penampilan memukaunya di Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia dengan usia yang masih 20 tahun. Arhan dinilai akan semakin matang dan berkembang. Nah, untuk posisi bek tengah, meski kita tahu Fahrudin dan Rizky Ridho tampil apik sepanjang kualifikasi Piala Asia, namun Pak Hasan menilai bila kemampuan Jordi Amat dan Elkan Bagot yang memiliki pengalaman bermain di Eropa akan sangat berguna. Seumpama Indonesia harus bertemu tim-tim kuat macam Jepang, Korea maupun Iran. Kemudian di posisi 3 gelandang di tengah, Pak Hasan menaruh 3 pemain naturalisasi, yakni Mark Klok, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Tentu saja hal ini diperlukan untuk menjaga aliran bola agar tak melulu cepat hilang dan bisa lebih efektif khususnya dalam urusan possession. Setelah 3 gelandang diisi oleh mas-mas bule rasa Indo yang cakep-cakep tadi, maka lini depan secara otomatis akan ditempati oleh Sadil Ramdhani sebagai winger kanan, Witan Sulaiman sebagai winger kiri, dan Egy Maulana Fikri di tengah sebagai false nine. Yap, menurut Pak Hasan, ketiga pemain depan itu dinilai adalah opsi terbaik saat ini sebab pemain seperti Egy, Witan, dan Sadil bisa secara bergantian bertukar posisi, sehingga lawan akan bingung karena mobilitas yang dimiliki ketiganya.
Ya, begitulah tadi starting 11 impian yang mungkin saja bisa terjadi di Piala Asia nanti. Namun, kita juga tahu kalau Shin Tae-yong adalah pelatih kaya taktik yang bisa mengubah formasi dan sistem sesuai dengan kebutuhan serta keadaan. Maka kita nantikan saja kiprah Indonesia di Piala Asia 2023. Semoga bisa memberi hasil terbaik. Dan jika kamu punya gambaran starting 11 idaman, silakan komen di bawah ya.